Nah, tentu yang kita catat awalnya ya, perhitungan persediaan akhir ya, perhitungan persediaan yang terbakar atau banjir, terbakar. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Penjualannya berapa? Tadi soalnya. Penjualan di soalnya berapa penjualan? 62.000. 62.100 Betul. ya, 62.100 nih persediaannya ya, gitu. Nah, persediaannya lalu persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya 47.500. 47.500. Lalu kemudiannya 30.900, Pak. 32.900. Nah, ini 30, Pak. 30. Oh, 30.900 gini. 900. Gini. Iya, Pak. Iya, Pak. Barang tersedia dijual itu sebenarnya ini jumlahnya. Iya. 78.400. Ini barang tersedia untuk dijual. Nah, sekarang berapa persediaan akhirnya? Persediaan akhir berapa? Ini yang jadi tanda tanya di kita. Kan gitu. Tapi laba kotornya ya, laba kotornya atau gross profitnya adalah berapa? 35 berapa? Berapa persen? 35%, Pak. 35% dari penjualannya. Dua kali ya. 35% dikali penjualannya. Laba kotornya 21.735. Ya kan? 21.735. Sedangkan ini barang tersedia dijual dikurang sama ini, sama persediaan akhir, kan gitu ya, ini maksudnya. Jadi ini 21.735 itu kan sebenarnya ini 62 dikurang ini, value itu ini. Nah, itu ini 62.100 dikurang HPP, ini kan HPP nih. HPP itu adalah ini barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan. Inilah, kan gitu ya. Inilah dia yang kita cari. Ini yang kita cari. Jadi berapalah yang tanda tanya ini? Berapalah yang tanda tanya ini untuk bisa menjadi laba kotornya 21.735? Tentu kita kurangin saja dulu. 61 100-nya dikurang 21.375. Nah, berarti di sini harusnya nilainya berapa? Nilainya ini 40.365. Value ini yang salah ini, yang Pak Tagar ini, itu nilainya harusnya 40.365. Nah, 40.365 itu adalah hasil dari nah ini 78.400 dikurang tanda tanya sama dengan 40.365. Berapakah yang tanda tanya ini? Coba. 78.400 dikurang tanda tanya sama dengan 40.365. Berapakah yang tanda tanya ini? 38.035, Pak.
Oh? 38035. 38035. Inilah dia. Cuman ini namanya persediaan akhir. Sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Persediaan yang hancur akibat kebakaran. Persediaan yang hancur akibat kebakaran yang ditanya. Yang mana jadinya? Jadi, persediaan yang hancur akibat kebakaran adalah senilai apa kira-kira? Yang mana? Yang 38 ya, Pak? Iya, betul. Yang 38. Yang terakhir itu, nah gitulah. Itulah yang telakar, kan gitu ya. Nah, seperti inilah cara mencari sederhananya. Kalau mau pakai matematika tambah kurang silahkan. Ya, bisa. Mau diulang? Ada yang mau diulang? Atau bagian mana yang kurang jelas? Udah jelas ya? Halo? Pak, Ya. Yang 40.365 itu apanya, Pak? Harga pokok penjualan, HPP. HPP. Harga pokok penjualan. Sini dia tuh. HPP. HPP itu adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Iya. Atau barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir, sama. Kan gitu. Nih. Barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. Itu pengertian dari HPP, harga pokok penjualan, cost of goods sold. COGS. Nah, kalau pernah kamu dengar, nah inilah dia. Kan itu. Nah, kenapa kok ada dapat angka ini? Karena 2175 ini karena dari pengalaman persentase yang dulu-dulu. Itu. Dari yang dulu-dulu dapat seperti ini. Coba kita ulang. Unduh aja kan ini. Diunduh ya kan. Bermula dari inilah datanya tadi kan. Nah, ini laba kotor kita sudah akan dapat data ini 62.100 penjualan, persediaan awal 47.500, pembelian 30.900. Inilah data yang ada. Dan 35% laba kotornya. 35% laba kotornya. Ibaratnya margin itu 35% dapatnya. Untungnya gitu ya. Untung harga jual dari harga beli. Selisih dari harga jual dengan harga beli itu 35% katanya. Dari situ ketika barang sudah hilang, barang yang sisanya sudah hilang akhir udah hilang semua. Waktu itu kita ada penjualan tahun lalu, tahun ini udah tercatatlah penjualan 62.100. Udah ada persediaan awal 47.500. Lalu kita udah ada kwitansi pembelian selama ini 30.900. Terus sudah di akhir masa hilang semua. Sisa-sisanya persediaan terakhir. Nah, kan jadi kan ditanya, ya berapa itu yang hilang? Nah, kan gitu ya. Berapa yang hilang? Biasanya pun kalau udah kebakaran kadang-kadang wartawan, polisi pasti nanya kerugian. Berapa kerugiannya? Kan gitu ya. Nah, dari barangnya saja kami biasa ambil untung 35% loh, katanya kan. Nah, inilah dia.
Dapat angka penjualan 62.100, ambillah 35%-nya. Itulah yang namanya laba kotor. Kan gitu. Inilah nama laba kotornya. Data kan. Selama ini kami ambil untung 35% loh. Nah, ini dia. Berarti pas kejadian kebakaran untungnya 35%. Nah, seperti ini rumusannya kawan susun. Lalu loh. Oh, udah hilang dia. Oh, ya udah apa-apa. Tahu kok kita, ya kan? Nah, inilah dia 35%-nya dari penjualan. Yang mau kita cari itu adalah sebenarnya persediaan akhir. Tapi untuk sebelum mendapatkan persediaan akhir, kita harus hitung dulu berapa HPP-nya. HPP, Pak, ya karena dari situ dapat angkanya. Kan itu. HPP ini kan HPP ini sebenarnya. HPP. HPP itu yang mana angkanya ini? Yang di sini. HPP itu kan saya bilang tadi. Bisa dijumlahkan, bisa nih yang 78.400 bisa dijumlahkan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, itu adalah HPP. Boleh, ini kan dia kurang tanda tanya ini. Ini kan jadi dia kan. Nah, belum ada nilainya kan gitu kan. Ini dari sisi rumusan umum, yaitu persediaan HPP adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan sama dengan value ini. Cuman karena kita sudah dapat laba kotor, tentu kita dapat value ini nilainya secara matematika, yaitu 62 dikurang 62.100 dikurang 21.375. Nah, ini dia. Karena 21.735 itu rumus aslinya itu adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan. Ini 21.735 ini rumus aslinya itu. Rumus asli itu kita ambil dari sini. Nih ya, nih. Rumus aslinya itu adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan yang value ini. Itu rumus aslinya. Kok jadi kayak gini, Pak? Kok prediksi? Ya kan saya bilang kemarin kan ini ada materi perhitungan persediaan dengan prediksi. Kan gitu. Baik, sekarang kalaulah nilai value ini adalah 40.365, kan tadi saya tanyakan gitu ya. Kalaulah 40.365 nilai ini, nilai HPP ini, berapakah persediaan akhirnya? Sedangkan rumusan untuk HPP itu ini kan persediaan barang tersedia untuk dijual atau barang persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Inilah dia rumusannya. Nilainya 40.365. Berapa yang tanda tanya? Tadi yang tanda tanya berapa tadi? Saya udah hilang pula ini. Berapa tadi? Berapa tadi nilainya? 38.035. Iya ini dia. Jadi dapat ya. Inilah nilai persediaan akhir. Tapi ingat, yang ditanya tadi saya bilang apa? Yang ditanya tetap harus kau tulis yang ditanya. Yang ditanya itu adalah jadi persediaan barang nilai ya yang habis terbakar senilai barulah senilai berapa tadi? Yang mana? Jawabannya harus ada ini. Ini untuk kalimat ini harus ada. Ya, kalau kamu nggak buat ini kalimatnya, jawabannya salah. Kenapa? Yang mana jadinya yang terbakar itu? Kan gitu ya. Nggak tahu jadinya si pembaca laporan atau melihat perhitungan ini ya yang mana yang terbakar itu nggak ada. Oh ini dia.
38035, persediaan yang terakhir yang terbakar. Ya, ini untuk penyelesaian soal yang contoh kayak kemarin. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah mantap lah semua ya. Tinggal ujiannya aja ya Pak. Oke lah, kita ganti ujian. Kita ujian tes S3 ya. S3 ya. S3 minggu depan lah ya. Persediaan. Ya, terkait tentang persediaan. Ya, LIFO average, dan inilah yang ini. Ada satu lagi materi persediaan, ya, ada satu lagi materi persediaan yang harus kita bahas. Ini nanti coba yang kemarin yang saya sebutkan, retail inventory method ya, retail inventory method. Coba kita lihat mana materinya. Ini ya. Coba kita lihat. Metode harga eceran. Oh ya, ini dia. Metode harga eceran. Nah, ini teori, kamu cari aja lah teorinya ya. Nggak susah-susah amat ya ini teorinya nih. Modelnya kayak gini dia. Nah, ini dia. Ilustrasi aplikasi metode harga eceran. Retail inventory method. Jadi gini, saya sudah kemarin sudah ngomongkan ke kalian kalau nggak silap saya. Jadi perusahaan-perusahaan model-model supermarket itu dia nyatetnya nggak per item ya. Kede-kede sampah atau kede-kede yang kecil-kecil itu yang eceran. Artinya nggak lah dihitunginya persediaannya, bon berapa biji, ya kan? Apa yang kecil-kecil itulah, nggak lah mungkin dihitungnya. Dia terakhir secara global aja dia nilai persediaannya itu. Jadi kalau belanja gitu ya, kalau belanja kamu, dia belanjanya itu dia modelnya, nama barangnya aja nilai barangnya aja yang di jurnal, total nilai barangnya yang di jurnal ya, secara berapa di bawah, misalnya kan macam kamu belanja di kedai sayur sabun semua di bawah berapa. Nah, yang di jurnal itu bukan per itemnya. Kalau akuntansi realnya ya itu per itemnya kita jurnal, per itemnya. Tapi kalau pakai metode retail inventory method ini, yang kita jurnal secara total aja tuh di bawah. Kebayang nggak? Kalau kwitansi, faktur gitu ya, macam kamu belanja ke supermarket gitu ya, sabun semua ada kan struknya tuh, struk kan gitu ya. Nah, kalau di akuntansi yang umum itu per item, itu per sabun berapa biji, harganya berapa, itu di jurnal. Apapun itu item-itemnya itu per harga, per item, per unit itu di jurnal. Itu kalau akuntansi yang detail. Nah, ini kan dia metode persediaan dengan estimasi. Yang di jurnal debit pembelian itu adalah secara total struk yang nilai yang paling bawah itu. Itu aja. Item-item yang di dalamnya itu enggak. Gross dia. Total. Nah, itulah dia perhitungan di yang saya tampilkan ini. Persediaan awal, di sini nggak ada nama barang. Dia nggak ada nama barang. Dia tidak ada jenis unit barang. Yang ada nilai secara total di toko itu seginilah dia. Nah, gitu. Nilai di kedai saya, Pak, itu seginilah dia. Nah, itulah 30 juta. Modal saya, Pak, belanja dulu yang saya catat stok belanja saya secara total adalah 30 juta.
Terus yang 30 juta ini Pak, kan ini kan cara membaca apanya ini. 30 juta ini Pak, harga ecerannya saya biasanya kasih untuk jualnya itu 50 juta itu dapatnya. Saya jual 50 juta tuh, yang 30 juta satu toko saya ini, satu kedai saya ini modalnya 30 juta. Lalu kalau saya habis semua itu dengan harga jual yang saya buat, itu harganya jadi 50 juta, nilainya angkanya jadi 50 juta. Nah, ini pengertian dari tabel ini. Ya, ini pengertian dari tabel ini. Lalu, kan gitu ya, lalu kita hitung harganya. Ini yang sebelumnya, ini yang bulan lalu nih, saldo persediaan awal. Lalu bulan ini kita mau ngitung berapa sebenarnya nilai persediaan akhir kita. Ini bulan Januari di situ ya, persediaan awalnya. Nah, sekarang udah bulan Februari. Udah mau bulan Maret nih. Ini di awal bulan Maret kita nih. Ini di awal bulan Maret, lalu kita hitung berapa persediaan kita bulan Februari. Nah, di persediaan awal 1 Januari ada 30 juta modal kita kemarin tuh. Jadi ini 30 juta ini dari mana, Pak? Dari jumlah struk-struk itu. Struk-struk yang kita belanja. Yang kita belanja ya, bukan yang kita jual. Ini yang 30 juta itu yang kita belanja. Sedangkan yang 50 juta itu jumlah struk-struk yang penjualan kita. Struknya aja, jumlah total-total per struk itu. Bukan item di tengahnya. Total-totalnya itu aja. Dapatlah. Ibaratnya ini kan misal nih namanya soal ya kan. Artinya dari barang-barang yang awalnya 30 juta, selama sebulan kita jual habis jadi 50 juta isinya. Penjualannya. Nah, itulah contohnya. Lalu yang dibeli sama Januari, yang dibeli sama Januari 30 juta. Berarti yang 30 juta inilah pembelian Januari sebenarnya. Ada istilahnya nggak ada jualan, nggak laku. Nah, inilah dia nilainya. Tapi pembelian yang lainnya yang harga ecerannya 40 juta. Berapa selama Januari? Kan gitu. Dibeli selama bulan Januari 30 juta. Lalu harga pokok barang yang tersedia untuk dijual ini penjumlahan. Jumlahkan 30 tambah 30 60, 50 tambah 40 90. Ya, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ini. Itu. Persentasenya, nah kita hitung persentasenya. 60 juta dibagi 90 juta itu 66,7%. 66,7%. Lalu penjualan bersih bulan Januari itu 65 juta. Maka yang 90 juta ini dikurangi 65 juta, maka muncullah persediaan akhir menurut harga eceran. 90 kurang 65, 25. Nah, yang ditanya sebenarnya sekarang, modal yang 25 ini berapa? Kan gitu. Modal yang 25 ini berapa? Nilai persediaannya. Ini kan harga eceran, harga jual. Persediaan nilainya adalah harga beli ya, harga beli bukan harga jual. Persediaan harus dinilai dengan harga beli. Nah, untuk menentukan berapa nilai persediaan 25 juta ini secara harga pokok modal itu adalah dengan mengalikan 25 juta dikalikan 66,7%. Ini yang dari sini nih, yang ini dikalikan ke 25. Dapatlah dia 16,675. Inilah metode penilaian persediaan akhir dengan estimasi retail inventory method. Gampang kan? Nggak susah kan? Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada berarti udah mantap lah ini, ya kan?
Bisa nggak kita betul-betul ujian nanti? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita meet kita persediaan aja lah. tes 3. Tes 3 itu yang Vivo-Livo itu. Ya, lanjut. Itu persentasenya biasanya terpapar di soal, Pak, atau dicari, Pak? Dicari. Itu yang dicari. Dari aja mana, Pak? Itu dia. Jadi nanti dikasih data. Persediaan awalnya dikasih datanya, pembeliannya dikasih datanya, dah. Ya kan, dan penjualan dikasih datanya. Persediaan awal yang ini dikasih datanya. Saya merahin ya. Yang dikasih data itu biasanya ini. Lalu pembelian, ini kan pembelian selama bulan itu, nih kan itu, ini kan udah dapat, dan nanti dikasih datanya ini. Nah, inilah yang dikasih datanya secara umum, ya. Inilah yang dikasih datanya. Saldo awal kan dikasih datanya, pembeliannya dikasih datanya, belanjanya, kan gitu ya. Ini dikasih. Yang kuning-kuning inilah dikasih datanya. Nanti kamu akan mendapatkan berapa persentasenya dan berapa sebenarnya persediaan akhir menurut harga pokok setelah dikurangkan ini kan setelah dikurangkan nih 90 dikurang 65 itu pun dikasih tahu. Jadi secara umum yang dikasih tahu itu yang saya kuningkan inilah dia. Gak susah kan? Gampangnya itu keripik-keripik ya Pak. Saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Biasa, pas diterangkan enak kali dia. Begitu masuk soal, aduh agak-agak gimana gitu ya kan. Oke. Baik. Kalau memang sudah, kita langsung ke soal. Itu contoh soalnya ya. Itu contoh soalnya. Sedangkan soal tentang ini, kamu bisa sebentar kita lihat yang cocok. Tapi Vivo-Livo average itu tetap harus harus dipahami. Diulang-ulang itu, diulang-ulang. Soalnya seperti itu untuk tes 3 kita ya. Untuk tes 3 kita. Mana dia? Dan yang harus kalian pahami, persediaan akhir sekarang adalah persediaan awal periode berikutnya. Ya, dia berjalan dia. Jangan kalian lupa itu. Ya, nggak ada dikasih datanya Pak. Ya, nggak ada dikasih. Padahal contoh misalnya ini, berapa persediaan awal bulan Februari? Cobalah dari soal kita ini. Saya kasih tahu ke saya. Berapakah persediaan awal bulan Februari menurut harga pokok? Menurut harga pokok persediaan awal bulan Februari ya, yaitu yang mana? 16 juta. Iya, 16.675 itu. Itulah diletakkan nanti di posisi yang 30 juta ini. Dan yang 25 itu diletakkan di posisi yang 40 ini. Untuk periode yang kedepannya. Kan gitu? Untuk yang periode kedepannya. Terus seperti itu berputarnya. Kadang-kadang nggak dikasih tahu, kok nggak ada nih persediaan awalnya, kan gitu kan. Padahal dia adalah dikasih tahu persediaan akhir periode yang lalu. Itulah menjadi persediaan awal periode sekarang. Ya.
Nampak saya kalau ini. Itulah saya foto lagi lah. Orang akuntansi yang umum sekali, ini kan akuntansi apa ya, perusahaan retail, mereka tidak begitu tertarik mungkin dengan ini dari buku baru ini, buku IFRS ini, buku IFRS ini begitu tertarik dengan ini, dengan materi ini. Tapi nanti coba saya share lagi soal yang terakhir, ya bisa dikerjakan. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, Ya. Mau nanya yang tentang average itu, Pak. Kan soal yang kita kemarin, itu kalau misalnya dibagi-bagi gitu, dia hasilnya kayak koma gitu, Pak. Itu yang diambil 2 di belakang koma, Pak? Iya, 2 di belakang koma aja. Iya, 2 di belakang koma. Ya bakal memang konsekuensinya begitu memang. Begitu dia sudah cerita rata-rata, lalu ada angka-angka yang ganjil, ya memang ambil 2 di belakang koma. Ya, ambil 2 di belakang koma. Saya kira itu nggak susah. Ada lagi kira-kira? Ya, kalau tidak ada, ya saya kira kita akhiri saja, ya kan? Nanti segera saya kasih soalnya. Ini soal yang di buku ini kebetulan tidak ada. Oke, saya kira itu. Mungkin ada beberapa hari yang lalu saya tidak bisa hadir karena saya lagi seminar hasil untuk disertasi saya. Jadi seminggu lalu saya betul-betul tidak bisa hadir karena memang prosesnya proses sidang. Ya, mungkin itu yang menjadi hambatan di kita. Tapi mudah-mudahan materinya masih bisa jalan. Semua dosen ya aktif kan? Ya, semua dosen aktif ngajar kan? Aktif, Pak. Iya, siapa aja yang pakai Google Meet selain saya? Yang pakai Zoom dan pakai Google Meet selain saya siapa? Pak Muslim, Pak. Pak Muslim ya? Pak Muslim aja? Bu Witi juga, Pak, kadang pakai. Bu Witi ya? Oke. Dan Baik. Erina juga. Nanti saya kasih apanya? Ya, saya kasih soalnya. Kalian tunggu aja.